Perkenalkan, namaku Danu, usia 26 tahun. Aku seorang suami dan ayah. Istriku bernama Nimas, usianya 24 tahun. Baru saja melahirkan anak kami bernama Raka. Kehidupan kami sekarang menjadi lengkap setelah kehadiran anak pertama kami, Raka. Tapi di balik ini semua, ada hal yang seharusnya tidak terjadi, tapi semua tanpa aku sadari ataupun rencanakan. Semua terjadi saat istriku akan melahirkan. Istriku adalah anak yatim, ibunya telah lama meninggal. Sedangkan aku, ibuku sedang sakit. Kami bingung atas kondisi ini. Siapa yang akan mendampingi istriku nanti? Namanya kita baru pertama akan punya anak. Kami belum punya pengalaman untuk itu. Apalagi kesibukanku bekerja, aku kasihan jika istriku tak ada yang menemani. Setelah berembuk bersama, akhirnya kita memutuskan akan menyewa jasa pengasuh anak. Tapi, tiba-tiba istriku mendapatkan telepon dari Mbak Siska, kakak kandung istriku. Di sela perbincangan dari telepon, istriku bercerita akan mencari pengasuh bayi, sekaligus untuk mengurusi dia saat pasca melahirkan. Dia minta rekomendasi dari kakaknya. Namun, Mbak Siska melarangnya untuk mencari pengasuh, takutnya dapat yang kurang baik. Dia menawarkan diri untuk membantu mengurus. Mendengar itu, istriku sangat senang. 3 hari kemudian, Mbak Siska datang ke rumah. Saat itu aku sedang libur. Kami membahas semua tentang segala persiapan. Mbak Siska adalah kakak kandung istriku, usianya 40 tahun. Suaminya kerja merantau di Kalimantan sebagai penambang emas di sana. Namanya Heri, usianya 41 tahun. Dia mempunyai anak usia 14 tahun, tapi anaknya sekolah di pondok pesantren. Singkat cerita, tibalah hari kelahiran anak kami. Anak kami lahir dengan selamat, dan istriku pun selamat. Dengan proses persalinan normal, semua berjalan lancar karena Mbak Siska cukup berpengalaman dalam menghadapi situasi ini. Hari demi hari berjalan, aku semakin semangat bekerja. Karena baru punya anak, aku sering pulang cepat, tidak mengambil overtime. Selama istriku masa pemulihan, semua tugas di rumah diambil alih Mbak Siska. Sesekali aku juga ikut membantunya, walaupun sebatas beresin rumah. Karena kondisi kita yang saling bantu mengurus rumah dan merawat bayi. Aku dan Mbak Siska yang dulunya jarang ngomong, sekarang jadi sering berinteraksi. Dia sangat rajin dalam mengurusi rumah, sangat berbeda dengan istriku. Aku mulai mengaguminya. Sosok wanita cantik yang pintar mengurus rumah. Aku sering memperhatikannya saat dia sedang memasak atau melakukan kegiatan yang lain. Seperti dia tahu akan hal itu, akan tetapi dia pura-pura tak menghiraukan itu. Sampai di suatu saat, aku pulang kerja malam karena ada pekerjaan yang aku harus selesaikan hari itu juga. Aku pulang sekitar jam 9 malam. Saat aku sampai rumah dan memarkirkan mobilku, aku melihat Mbak Siska di taman depan rumah. Dia nampak gelisah sembari memegang handphonenya. Saat aku ingin masuk rumah, aku menegurnya. "Mbak, sedang apa kok belum tidur?" ucapku. "Iya, bentar lagi," jawabnya. Aku pun masuk rumah dan mandi. Setelah mandi, aku masuk ke kamar melihat anak dan istriku. Keduanya nampak terlelap tidur. Aku kembali keluar rumah, mau ambil barang di dalam mobil. Saat aku keluar, aku melihat Mbak Siska masih di taman. Dia duduk dan nampak gelisah. Aku pun menghampirinya. "Mbak," panggilku. "Iya, kenapa?" ucapnya kaget atas kedatanganku. "Kok tumben belum tidur?" tanyaku. "Ia belum bisa tidur," jawabnya seperti tidak fokus, seperti ada yang sedang mengganggu pikirannya. "Apa ada masalah?" tanyaku. Dia nampak diam, sambil menundukkan kepalanya. "Cerita aja, Mbak. Siapa tahu aku bisa bantu," ungkapku. Kami duduk berdua di kursi taman depan rumah. "Sebenarnya aku lagi ada masalah," ucapnya lirih. "Mbak, kenapa?"
Tanyaku. Tadi siang aku dapat telepon dari sekolah anakku. Katanya ada kegiatan, aku harus bayar 1,5 juta besok, ungkapnya. Terus, tanyaku pelan. Barusan aku menelpon Mas Heri untuk minta ditransfer, tapi kata Mas Heri dia belum punya uang. Dia juga bilang kepulangannya diundur, karena hasil dari kerjanya belum memenuhi target, ungkap Mbak Siska. Udah gak usah dipikirin, ungkapku sembari membuka handphoneku. Aku pun mentransfer uang 2 juta ke rekeningnya. Coba buka rekening Mbak, ucapku. Dia pun membuka rekeningnya di handphone. Kok kamu transfer? Aku jadi gak enak begini, ungkapnya. Gak apa-apa, kayak sama siapa aja, ucapku sambil tersenyum. Ini kebanyakan, ucap Mbak Siska. Udah gak apa-apa, sisanya buat Mbak Siska aja, ucapku. Terima kasih ya. Nanti aku ganti kalau Mas Heri transfer, ucapnya. Gak usah Mbak, itu buat Mbak Siska dari aku, ucapku. Makasih ya, ungkapnya. Iya Mbak, dah gak usah dipikirin lagi, ucapku sembari berdiri. Danu, Mbak boleh minta tolong, ungkapnya. Aku pun kembali duduk. Minta tolong apa Mbak? Tanyaku. Kalau ada kerjaan, ajak Mas Heri kerja di sini, ungkapnya. Lo emang kenapa dengan kerjaan Mas Heri? Tanyaku. Aku sebenarnya pengen Mas Heri itu kerja di sini saja, biar bisa kumpul setiap hari, ungkapnya sendu. Melihat Mbak Siska yang seperti itu, aku merasa tidak fokus. Wajahnya yang sendu membuatnya kelihatan makin cantik. Aku pun mulai mencoba bertanya lebih santai. Mbak kangen ya sama Mas Heri? Tanyaku. Iya sudah 4 bulan Mas Heri belum pulang, ungkapnya. Aku pun tersenyum, mulai memberanikan diri menanyakan lebih dalam. Iya Mbak, nanti kalau ada aku kabarin. Mbak, aku boleh tanya sesuatu gak? Ungkapku. Tanya apa? Ucapnya. Mbak, bagaimana cara menahan rasa yang itu sekian lamanya? Maaf aku tanya karena aku saja yang baru 2 minggu sudah pusing, tanyaku dengan suara pelan. Dia pun tersenyum tipis yang membuatnya makin cantik. Iya memang agak susah, aku juga sering pusing saat di kondisi itu, ucapnya. Mendengar itu, aku makin sengaja menanyakan sesuatu. Terus solusinya gimana Mbak? Aku bingung. Kadang saat kerja pun aku sering gagal fokus karena itu. Kan biasanya tiap hari ini sudah 2 minggu gak sama sekali, ungkapku. Dia yang mendengar penuturanku itu nampak memerah wajahnya. Ya selesain sendirian, jawabnya malu. Maksudnya gimana ya Mbak? Aku gak paham, ungkapku. Mendengar itu wajahnya makin memerah dan malu-malu. Emang kamu gak pernah? Tanyanya. Aku gak tahu Mbak, jawabku. Ya selesain sendiri, jawabnya mulai salting. Mbak boleh minta tolong ajarin gak? Aku gak paham maksudnya, ucapku pura-pura bingung. Dia makin memerah wajahnya, salting. Ya gimana ngajarinya? Gak boleh, jawabnya. Ya sudah kalau gak boleh. Habis aku bingung. Ganggu banget masalah ini, ungkapku sambil berdiri. Aku pun meninggalkannya dan menuju ke mobil. Dia masih salting dan memerah wajahnya. Saat aku mencari barang di mobil, tiba-tiba dia berdiri di belakangku. Danu, panggil Mbak Siska. Ya Mbak kenapa? Tanyaku. Aku mau kasih tahu caranya. Aku tunggu di dalam ya, ucapnya malu-malu. Dia pun masuk ke dalam rumah. Dalam hati aku sangat senang. Aku pun bergegas mengambil barangku dan segera masuk untuk menemuinya. Aku menuju kamar Mbak Siska. Ternyata dia sudah menungguku di sana. Dan yang awalnya ingin mengajarkan caranya, justru hasilnya beda. Pasti kalian tahu kan hasilnya apa? Dan semenjak kejadian itu, semua telah berubah. Kejadian demi kejadian terus berlanjut. Bahkan di mana saja, selama istriku terlelap tidur, Mbak Siska yang awalnya mencari pekerjaan untuk suaminya, sekarang saat aku tawarkan sebuah pekerjaan, Mbak Siska menolaknya.